Hai, perkenalkan nama saya Intelika Gabriela Borul Menggaol dengan NIM 32133222007 dari Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan memaparkan topik mini riset saya beserta rekayasa ide saya pada mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia atau SSBI dengan dosen pengampu atas nama Bapak Daniel HP Simanjuntak, SOS MSI. Adapun topik mini riset saya yaitu mengenai ekstensi adat budaya Batak Dalian Matolu pada masyarakat di Desa Riyadne, Kabupaten Samosir, Panghuruan. Baiklah, kita akan masuk di bab 1, pendahuluan yang dimana terdiri atas latar belakang masalah. Indonesia selain memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang sangat banyak, juga mempunyai jutaan, puluhan, ratusan adat budaya. Dari adat budaya Batak, adat budaya Jawa, adat budaya Bugis, dan lain sebagainya. Salah satu di antara adat budaya Indonesia yang memiliki banyak kekhasan adalah adat budaya Batak, yaitu Batak Toba. Kekhasan ini kita bisa lihatnya dari upacara perkawinan, sistem kekerabatan, dan cara mereka bersosialisasi kepada suku lain, serta falsafah hidup mereka. Masyarakat Batak memiliki falsafah hidup yang selalu dilaksanakan di setiap aktivitas upacara perkawinan, upacara kematian, upacara menempati rumah yang baru, dan lain sebagainya, yang sangat menarik untuk dikaji, terutama bagi masyarakat di luar etnis Batak. Hal ini sangat bermanfaat jika perkawinan antar suku yang pada saat ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Setiap suku bangsa memiliki falsafah atau semboyan hidup atau pedoman hidup yang mesti mereka jalani, yang berbeda dengan yang lainnya. Begitu pula dengan masyarakat suku Batak, meskipun mereka berbeda jauh dari tempat tinggal mereka, mereka tetap menjunjung tinggi falsafah hidupnya. Falsafah hidup masyarakat yang paling tinggi adalah falsafahnya Dalian Natolu, yang disebut juga dengan Tungku Natiga, yang selanjutnya akan disingkat dengan DNT, adalah suatu ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Di dalam DNT ini terdapat 3 unsur hubungan kekeluargaan. Yang pertama ada dongan satubu, yang kedua hula-hula, dan yang terakhir ada boru. Dalian Natolu berfungsi menentukan tentang kedudukan, hak, dan kewajiban seseorang atau kelompok, atau mengatur dan mengendalikan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam kehidupan adat bermasyarakat. Selain itu, ia berfungsi sebagai dasar dalam bermusyawarah dan mufakat sebagai masyarakat Batak. Seiring berjalannya waktu, mulai dari perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang, baik di bidang pengetahuan hingga teknologi, maka adat budaya ini tergeser jika kita tidak merawatnya dan melestarikannya. Sama halnya dengan adat budaya lain, maka adat budaya Batak pun perlu dirawat dan dilestarikan agar anak cucu kita tetap dapat menikmatinya. Apabila bagi masyarakat Batak yang memegang teguh falsafah budayanya yaitu Dalian Natolu. Bagi masyarakat Toba, menjaga ekstensi dari budaya Dalian Natolu dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan adalah suatu hal yang wajib. Karena bagi masyarakat Batak, Dalian Natolu adalah falsafah hidup yang akan tetap ada sampai kapanpun. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang di atas, penulis menyimpulkan yang pertama, bagaimana keberadaan Dalian Natolu di Desa Riyadne, Kabupaten Samosir, Panghuruan. Yang kedua, bagaimana sistem Dalian Natolu di Desa Riyadne, Kabupaten Samosir, Panghuruan. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan keberadaan Dalian Natolu di Desa Riyadne, Kabupaten Samosir, Panghuruan. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan sistem Dalian Natolu di Desa Riyadne, Kabupaten Panghuruan. Baik, kita akan masuk di kajian pustakanya yang terdiri yang pertama, artikel hasil penelitian yang relevan. Dalam jurnal yang berjudul Mengenal Adat Budaya Batak Toba melalui Falsafah Dalian Natolu, Perspektif Koeksi dan Kerukunan, yang ditulis oleh Adison Adrian Sihoming, yang berisi Dalian Natolu dipahami sebagai identitas dan pedoman hidup yang mengatur kekerabatan serta menjadi faktor penentu dalam adat budaya Batak. Tulisan ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, mencari dan menemukan landasan filosofi Dalian Natolu, dan yang kedua, menampilkan bagaimana Dasolen dan Dasein Dalian Natolu di zaman sekarang atau di zaman now. Dalian Natolu merupakan perwujudan dari hakikat Debata Natolu atau Allah yang ketiga. Ia menjadi tiang penyangga dan penjamin menuju kehidupan yang harmonis. Namun demikian telah terjadi pergeseran, penyimpangan nilai serta perubahan cara pandang tentang falsafah hidup yang telah dijelaskan sebelumnya terhadap Dalian Natolu. Dapat dikatakan bahwa istilah tersebut merupakan jati diri dan kepribadian orang Batak Toba. Warisan tarisan leluhur ini tersebut tetap dapat berdiri kokoh sampai sekarang karena diletakkan pada fondasi dasar yang kuat. Ibaratnya bagaikan sebuah bangunan, hanya akan berdiri kokoh dan kuat jika dia mempunyai fondasinya yang kuat pula. Dalam Dalian Natolu menjadi kokoh dan kuat karena dia mempunyai landasan teologis dan filosofis. Landasan teologis Dalian Natolu adalah Debata Mulana Jadi Nabolon sebagai sumber dan tujuan hidup manusia. Ialah pencipta, pelindung, dan penyelenggara seluruh kebutuhan atau kehidupan manusia. Hidup yang harmonis, hidup yang bermakna, hidup yang bahagia hanya akan dapat terwujud bila manusia Batak Toba di dalam dan bersama Debata Mulana Jadi Nabolon. Sementara itu, landasan filosofi merujuk langsung pada kodrat manusia sebagaimana Aristoteles yang filsuf besar zaman Yunani telah mengajarkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Yang kedua, kerangka konsep. Secara arifah, Dalian Natolu adalah tiang tunggu, 3 tiang tunggu. Kata Dalian berasal dari kata Dalik yang berarti dais atau bersentuhan. Ketiga tungku Dalian adalah simbol dari hula-hula dengan satu buah dan boru. Sedangkan masyarakat Toba adalah simbol periuk yang diletakkan di atas dalihan. Orang Batak Toba percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh mula jadi Nabolon atau asal mula yang maha besar. Menurut
Anicetus Sinaga mulai dari Napoleon mengatasi waktu tidak mempunyai awal hingga akhir, berserta dari keabadian dan bersifat abadi. Dia hadir di dalam alam semesta yang terdiri dari 3 bagian, yakni Banua Gincang atau dunia atas, Banua Togang itu dunia tengah, dan Banua Toru itu bagian bawah. Banua Gincang itu adalah tempat tinggal matahari, bulan dan bintang, tanah dan manusia. Di dunia ini juga tempat tinggal roh para leluhur, roh-roh yang belum lahir dan yang sudah meninggal. Di dunia yang kedua adalah Banua Toga, tempat tinggal manusia yang hidup, tetapi hanya jasadnya saja, sedangkan jiwanya kembali ke Banua Gincang. Yang ketiga ada kerangka berpikirnya, yang dimana kerangka berpikirnya itu yang pertama ada Dalian Natolu, dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada tahap dilaksanakan dan yang kedua ada tahap diakulturasikan. Dalian Natolu dilaksanakan itu untuk sebagai masyarakat atau sebagai sistem sosial masyarakat di Desa Riyadme Kabupaten Samosir. Yang kedua Dalian Natolunya diterapkan sebagai diakulturasikan ke dalam sistem sosial masyarakat di Desa Riyadme Kabupaten Samosir. Yang keempat ada metode penelitian. Metode penelitian terdiri atas yang pertama ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan atau menuliskan atau menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Jadi kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil penelitian. Hasil penelitian terdiri yang pertama ada keberadaan Dalian Natolu di Desa Riyadme Kabupaten Samosir Pangoroan. Dalian Natolu adalah tungku masak berkaki 3. Di mana tungku masak berkaki 3 tersebut diibaratkan sebagai simbol dari tatanan sosial kemasyarakatan orang Batak. Ketiga kaki itu sama tinggi dan sama besar supaya ada keseimbangan dan menunjukkan bahwa adanya 3 unsur Dalian Natolu. Dalian Natolu merupakan sistem kekerabatan orang Batak yang menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan hingga meninggal dalam 3 posisi tersebut, yang itulah yang disebut oleh Dalian Natolu. Dalian Natolu mengandung arti yang sangat penting bagi kekerabatan orang Batak. Seperti yang dijelaskan oleh Informan dalam penelitian bahwa istilah Dalian Natolu itu terbagi 3. Yang pertama hula-hula berarti tulang. Yang kedua dongan tubuh itu berarti kita semarga dengan mereka. Yang ketiga marguru itu anak perempuan. Istilah dalam Dalian Natolu ini sudah melekat pada diri seseorang, apalagi khususnya orang Batak, yang dimana setiap orang Batak pada suatu waktu akan berposisi sebagai salah satu di antara hula-hula atau berposisi sebagai boru dalam adat pada suatu pesta adat yang sedang diikutinya. Sistem Dalian Natolu ini sudah ada pada zaman dahulu. Adat ini merupakan apabila adat ini dilanggar, berarti seseorang itu menentang kehendak masyarakat sekitarnya yang tentu dapat menjadi bahan pembicaraan atau dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Sistem Dalian Natolu ini bersifat tetap dan tidak akan berubah-ubah. Sistem Dalian Natolu di desa ini tidak ada perubahan dari zaman dahulu hingga saat ini, meskipun di era zaman now atau zamannya yang disebut era globalisasi, saat ini masyarakat masih dapat mempertahankannya. Kita masuk di bab pembahasan. Keberadaan Dalian Natolu di Desa Riyadme Kabupaten Samosir masih terlihat dengan jelas, terbukti dari pernyataan informan yang bernama Alex Simbolon mengatakan makna Dalian Natolu yang dulu dengan yang sekarang yang ada di desa mereka masih sama, dan Dalian Natolu berpengaruh pada bidang pertanian untuk mempererat kekerabatan. Dari pernyataan di atas, hula-hula memiliki peran penting pada Batak Toba. Misalnya, ketika proses panen pertanian, maka pemilik padi akan mengajak hula-hula untuk gotong royong dalam memanen hasil padi tersebut, dan mereka tidak menerima upah, melainkan bergantian ke tempat yang lain. Sedangkan untuk memanen kopi, upah yang diterima berupa gaji. Dalam meneruskan sistem kekerabatan kebudayaan Batak yang disebut Dalian Natolu, setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk meneruskan kembali adat-adat tersebut ke generasi selanjutnya atau ke generasi yang diturunkan oleh mereka atau cucu-cucunya. Hal ini sangat penting bagi orang Batak agar sistem kekerabatan suku Batak dapat terus berkembang. Namun, meskipun orang tua telah menjalankan tanggung jawabnya atau menjelaskan kepada anak-anaknya, masih ada juga anak-anak yang sama sekali belum memahami atau mengenal kebudayaan orang Batak. Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar seperti yang telah dipaparkan oleh informan, yaitu disisihkan dari peradatan, yaitu yang tidak dianggap dan tidak dimasukkan ke dalam tarumbo. Jika ada perkataan yang dilakukan oleh suami dari istri terhadap abang ipar si istri yang disebut hula-hula, maka si suami akan membawa makanan atau daging untuk hula-hula. Makanan yang dibawa yaitu babi, sedangkan pihak dari hula-hula memberikan atau membawakan ikan mas. Dalian Natolu berfungsi dengan sempurna menopang masyarakat Batak secara penuh keseimbangan. Kalau ada persoalan seperti kemalangan atau musibah, akan ditopang dan ditanggulangi oleh ketiga unsur Dalian Natolu tersebut secara bersamaan sesuai dengan kedudukan masing-masing, sehingga beban yang berakibat musibah atau kemalangan dapat teratasi dengan baik.
Sekian dari mini riset saya. Saya akan melanjutkannya ke topik rekayasa ide saya.